Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul Into the Dark. Sebenarnya alur cerita yang Mince akan bawain kali ini merupakan series Amerika horror thriller gitu sih. Nah, Mince akan bawain salah satu episodenya yang berjudul Into the Dark Dawn. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana malam hari di kota Chicago yang sedang diguyur hujan lebat. Semua orang di kantor terlihat sudah pulang dan tersisa seorang wanita cantik bernama Jennifer dan salah satu rekan kerjanya yang beberapa menit kemudian juga sudah bergegas pulang. Melihat dirinya yang tersisa sendirian, Jennifer pun segera menutup laptopnya dan bersiap-siap untuk pulang. Hari itu merupakan hari terakhir kerja sebelum long weekend, sehingga orang-orang sudah meninggalkan kantor untuk menikmati liburan. Jennifer juga berencana untuk terbang ke New York tengah malam nanti untuk berbaikan dengan mantan tunangannya, sekaligus merayakan hari Valentine. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Guy, yang nampaknya juga bekerja di gedung tersebut. Guy juga baru selesai bekerja dan bersiap untuk pulang. Dari sebuah botol wine yang dia bawa, nampaknya dia juga punya janji ngedate bersama ayangnya sepulang kerja. Mereka berdua pun nampak sama-sama berjalan menuju ke arah lift. Tak berapa lama kemudian, Jennifer dan Guy pun berjumpa di dalam lift yang sama. Mereka pun mengobrol seperti biasa. Ya, basa-basi orang kantoran lah. Secara tidak sengaja, mereka melihat dan membicarakan gambar aneh yang terukir di dinding lift, yang terlihat seperti orang yang sedang terjebak di dalam lift. Bak omongan adalah doa, hal tersebut berubah menjadi kenyataan. Bukan karena liftnya sudah sampai ke lantai tujuan, melainkan lift tersebut berhenti di tengah jalan. Mereka berdua pun panik dan mencoba memencet tombol alarm yang berada di dalam lift. Namun, tidak kunjung ada jawaban dari petugas yang berjaga di malam itu. Akhirnya, segala macam cara mereka lakukan, mulai dari membuka paksa pintu lift sampai berteriak-teriak keluar meminta pertolongan. Hello? Tentu saja mereka tidak mau terjebak di dalam lift sampai hari Selasa pagi. Tetapi nampaknya tidak ada orang lain di gedung kantor tersebut selain mereka berdua. Mereka berdua juga berusaha menelpon bantuan, tapi tentu saja tidak ada sinyal di dalam lift. Akhirnya Guy mempunyai ide untuk membuka paksa langit-langit lift. Dia pun menyuruh Jen untuk naik ke pundaknya. Tetapi sialnya mereka tidak menemukan celah ataupun pintu darurat di lift tersebut. Tidak satu pun usaha yang mereka lakukan membuahkan hasil dan hanya menghabiskan tenaga mereka saja. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggu selama beberapa menit, siapa tahu akan ada bantuan datang. Menit demi menit pun berlalu. Tidak berasa sudah 1 jam mereka terjebak di dalam lift. Sudah tidak ada harapan bagi Jen untuk bisa mengejar penerbangannya ke New York. Dia pun mengumpat untuk meluapkan kekesalannya karena tidak bisa menemui ayang dan malah terjebak di dalam lift bersama orang asing. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berkenalan dan mengobrol untuk menghabiskan waktu. Kemudian Jen pun mulai merasa haus dan Guy berbaik hati memberikan satu-satunya botol air mineral miliknya kepada Jen. Sebagai rasa terima kasih, Jen memberikan Guy sebungkus coklat yang tadi sempat dia ambil di kantornya. 3 jam kemudian, Jen pun mulai merasakan hasrat ingin buang air kecil. Jen pun berusaha menahannya karena tidak mungkin dia pipis di dalam lift. Guy yang kasihan menyarankan Jen untuk pipis di dalam botol minumnya yang sudah kosong. Akhirnya Jen pun menurutinya karena sudah tidak kuat lagi menahan pipis. Kemudian karena gabut, Jen menggambar satu orang lagi yang terjebak di dalam lift. Setelah itu mereka pun menghabiskan waktu dengan mengobrol dari hal A sampai Z. Kemudian Guy pun mulai modus, menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui status Jen sekarang. Ternyata Jen baru saja putus dan berniat untuk berbaikan dengan sang ayang dengan mengunjunginya ke New York. Tapi ya namanya manusia hanya bisa berencana dan kenyataannya
berbeda dengan harapannya. Karena suasana sudah mulai mendukung untuk cerita-cerita galau, Guy pun membuka botol wine yang tadi dia bawa. Mereka berdua pun mulai minum minuman haram sambil mabui tipis-tipis untuk mengurangi rasa stres terjebak di dalam lift. Kemudian, karena Jen mulai merasa bosan, mereka memutuskan untuk menggambar wajah satu sama lain. Sambil menggambar, Guy jujur mengatakan perasaannya bahwa dia pernah beberapa kali melihat Jen di lobi kantor, dan Guy merasa Jen sangat cantik dan Jen merupakan wanita idamannya. Namun, Guy hanya berani memandang dari kejauhan dan menjadi penggemar rahasia Jennifer. Jen yang mendengar hal tersebut pun langsung salting. Kemudian, pembicaraan mereka pun mulai mengarah ke hal-hal 18+. Ya, kalian tahulah kira-kira setelah ini apa yang terjadi. Jennifer pun mempunyai ide natskal untuk saling menceritakan pengalaman cocok tanam teraneh yang pernah mereka lakukan. Sambil merekam menggunakan HP-nya, Jennifer pun mulai menceritakan pengalamannya. Saat masih SMP, dia pernah nekat aselole manja dengan pacarnya di perpustakaan sekolah. Sekarang tiba giliran Guy untuk bercerita. Guy berkata bahwa hidupnya sangatlah boring, sehingga dia tidak memiliki pengalaman menarik seperti Jennifer. Akhirnya Guy pun menceritakan fantasinya yang ingin begituan di dalam mobil sambil menyetir. Suasana di dalam lift pun tiba-tiba terasa panas. Mereka berdua mulai terbawa suasana dan terjadilah adegan cocok tanam aselole manja di dalam lift. Setelah selesai melakukan adegan dewasa, Guy mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada Jennifer. Mendengar hal tersebut, Jennifer tiba-tiba terlihat menyesali perbuatannya. Dia pun melepaskan dirinya dari dekapan Guy dan mengatakan bahwa yang barusan terjadi hanya sebatas kilaf saja. Jennifer masih mencintai mantannya, dan setelah keluar dari sini, Jennifer akan balikan dengan sang mantan. Di sisi lain, Guy yang sudah terlanjur baper merasa kecewa karena Jen tidak merasakan hal yang sama dengan dirinya. Guy pun masih berusaha untuk mengambil hati Jennifer dan menyuruh Jennifer untuk menyudahi hubungannya dengan mas mantan. Namun, Jennifer justru mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Guy. Bahkan, Jennifer menyuruh Guy untuk melupakan kejadian barusan dan menganggap bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Setelah mendengar hal tersebut, ekspresi Guy pun berubah drastis. Tiba-tiba, Guy mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya bahwa dia bukanlah seorang akuntan, melainkan dia hanyalah seorang satpam yang bekerja di kantor tersebut. Loh bingung gak tuh? Kemudian dia pun menunjukkan beberapa foto kegiatan Jennifer di kantor, mulai dari datang sampai Jennifer pulang. Guy mengatakan bahwa dia sudah lama tertarik dengan Jennifer dan dengan sengaja menguntitnya. Guy takut apabila dia terang-terangan mendekati Jennifer, Jennifer akan memandang rendah dirinya yang hanyalah seorang satpam. Maka dari itu, dia sengaja merancang situasi di mana dia bisa mendekati Jennifer. Kejadian mereka terjebak di dalam lift merupakan rencana Guy. Guy sudah merencanakan hal tersebut dari lama. Dia sengaja menggantikan shift teman satpamnya di pekan long weekend ini agar tidak ada satpam yang bisa menolong saat Guy melancarkan aksinya. Ya, walaupun kenyataannya rencananya untuk mendekati Jennifer gagal total. Guy pun kemudian memasukkan kunci lift miliknya dan lift pun kembali menyala. Melihat hal tersebut, Jennifer pun shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa Guy tega melakukan hal itu. Padahal awalnya dia mengira Guy adalah orang yang baik dan mereka bisa berteman setelah keluar dari situ. Kemudian Jennifer yang emosi berteriak memaki-maki Guy dan mengancam akan melaporkan Guy ke polisi. Guy yang tidak ingin berurusan dengan polisi langsung mematikan kembali lift tersebut. Jennifer pun berusaha merebut kunci dari Guy dan sialnya saat adegan adu mekanik perebutan kunci, kaki Jennifer tidak sengaja menendang kuncinya hingga patah. Mereka pun jadi adu bacot dan menyalahkan satu sama lain. Jennifer yang takut telah membunuh Guy mengecek keadaan Guy yang terbaring di lantai. Ternyata Guy hanya berpura-pura pingsan dan dia pun memukul balik Jennifer hingga pingsan. Setelah Jennifer bangun, dia melihat Guy yang duduk di pojokan layaknya seorang psikopat. Emosi Guy pun semakin menjadi-jadi dan membuat Jennifer ketakutan.
Hadiah kemeja mahal yang Jennifer bawa untuk mas mantan pun dibuka dengan lancang dan dikenakan oleh Guy. Selain itu, hadiah lain yang merupakan sekotak cerutu juga diembat oleh Guy. Beberapa menit kemudian, setelah selesai nyebat, emosi Guy pun mulai surut. Dia pun meminta maaf kepada Jennifer atas sikapnya barusan. Kemudian, Guy mencoba mencari jalan keluar dan singkat cerita, dia menemukan celah-celah langit lift yang bisa dibobol. Jennifer pun berusaha membujuk Guy untuk menggendongnya agar dia bisa naik ke atas. Jennifer berjanji akan mencari bantuan dan kembali untuk menyelamatkan Guy. Guy pun akhirnya setuju dan membantu Jennifer memanjat ke atas-atas langit-langit. Okay? No, I think he's good. And then we can go to the resort. You know? Oh. Come on, you got it. Yeah! Begitu berhasil naik, Jennifer mengacungkan jari tengahnya dan sontak hal tersebut membuat Guy emosi. Guy pun segera mencari cara untuk mengejar Jennifer. Dia pun tidak kehabisan akal dengan mengikatkan kain bajunya dan melemparkannya ke besi yang tergantung di langit-langit. Guy pun juga berhasil keluar dari situ dan segera mengejar Jennifer yang sudah hampir sampai di pintu darurat. Saat Jennifer berteriak minta tolong di pintu darurat, Guy berhasil menangkap Jennifer dan membuat mereka berdua jatuh lagi ke dalam lift. Akibat kejadian tersebut, Guy pun pingsan, sedangkan Jennifer untungnya tidak terluka parah. Jennifer pun melihat sebuah alat pendeteksi kebakaran tergantung di langit-langit lift. Kemudian, dia mengambil cerutu dan berusaha untuk membuat asap dengan harapan bisa memancing alarm kebakaran. Namun, hal tersebut tidak berhasil karena asap cerutu yang dia hasilkan sangatlah sedikit. Jennifer pun tidak kehabisan akal. Dia membakar kertas dengan harapan bisa membuat asap yang lebih banyak. Tiba-tiba, Guy sadar dan mengatakan bahwa cara tersebut tidak akan berhasil. Justru, aksi Jennifer hanya akan membuat mereka basah kuyup dan beresiko tersengat arus listrik. Guy pun kembali agresif dengan menyerang Jennifer. Jennifer pun refleks menendang dan membuat hidung Guy patah. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk mengikat Guy hingga Guy tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Jennifer mengambil sebuah gunting dan mengancam akan memotong anu Guy jika Guy tidak memberikan pengakuannya. Jen, look at me. No. Stop. No. Guy yang takut masa depannya akan hilang setuju untuk memberikan pengakuan. Jennifer pun mengambil HP miliknya untuk mendokumentasikan kondisinya saat itu. Lalu Jennifer mengarahkan kameranya ke Guy dan menanyakan siapa nama Guy sebenarnya. Ternyata nama aslinya adalah John. Kemudian Jennifer juga menyuruh Guy untuk menceritakan dari awal tentang rencananya yang dengan sengaja menjebak dan hendak menyakiti Jennifer. Tidak terasa, ternyata mereka sudah terjebak di dalam lift cukup lama. Eddie, salah satu rekan John, datang ke kantor bersama pacar barunya. Saat melihat CCTV, Eddie kaget melihat ada dua orang yang terjebak di dalam lift. Eddie pun langsung membangunkan Jennifer dan John melalui telepon. Jennifer yang mendengar suara segera terbangun dan menjawab panggilan Eddie. Eddie pun segera meluncur ke TKP untuk menyelamatkan Jennifer dan John. Eddie pun berusaha mencongkel pintu lift dan membukanya secara paksa. Jennifer pun sangat senang melihat Eddie dan tidak sabar untuk keluar dari lift. Tetapi Eddie menyuruh Jennifer untuk bersabar karena bisa berbahaya jika Jennifer memaksa keluar saat itu juga. Eddie pun memberikan kunci liftnya kepada Jennifer agar mereka bisa menjalankan lift dan keluar dengan aman. Kemudian John pun memanggil Eddie untuk ikut masuk ke dalam lift. Eddie yang kebingungan dengan apa yang terjadi hanya bisa menuruti permintaan John. Saat Eddie hendak naik, tiba-tiba John menyalakan lift, yang dimana hal itu membuat tubuh Eddie terjepit dan terbelah menjadi dua. Eddie pun meninggoy di tempat. Kemudian, saat sudah sampai ke parkiran basement, John pun menggendong Jennifer masuk ke dalam bagasi mobilnya. Setelah itu, John kembali ke dalam gedung untuk membersihkan TKP. Dia juga membersihkan dirinya dari darah-darah yang menempel, sekaligus berganti baju. Kemudian, tidak lupa dia juga menghapus semua rekaman CCTV. Pacar Eddie pun juga menjadi korban karena menanyakan di mana keberadaan Eddie kepada John. John melemparkan pacar Eddie ke dasar lift untuk bergabung bersama dengan jasad Eddie. Setelah dirasa semuanya aman, John membawa Jennifer ke tempat sepi dan berencana untuk membuangnya. Dia pun berhenti di sebuah gang kecil yang sepi. Kemudian dia menyiramkan bensin ke tong sampah untuk membakar jasad Jennifer nanti. John membuka bagasi mobilnya untuk mengeluarkan Jennifer dan
memindahkannya. Saat melihat Jennifer tidak bergerak sama sekali, John pun yakin bahwa Jennifer sudah meninggoy. Namun, sepertinya John tertipu. Jennifer hanya berpura-pura meninggoy, dan saat John lengah, Jennifer pun segera mengajar John dari belakang. Tetapi karena dia teringat dengan semua perbuatan jahat John kepadanya, dia pun berubah pikiran. Jennifer memundurkan mobilnya dan menabrak John hingga terpental masuk ke dalam tong sampah. Kemudian Jane pun membakar cerutu yang ada di dalam mobil John dan melemparkannya ke dalam tong sampah. Alhasil John pun terbakar di tempat yang dia siapkan sendiri dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mimin sih lumayan ya filmnya. Plot twistnya juga lumayan di luar Nurul. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur ya dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.